Bab 236, Arena Neraka. Arena Neraka terletak di wilayah timur benua bulan, berada di sebuah pulau di tengah danau. Tempat itu dibanjiri oleh arus orang yang tak terhitung jumlahnya, berjalan santai menuju pusat pulau. Di depan mereka terbentang area luas, dengan beberapa tribun penonton raksasa, yang hanya dapat diakses melalui beberapa anak tangga. Tempat ini sangat ramai, gumam Qin Wentian dengan heran. Arena Neraka adalah salah satu landmark paling terkenal di benua bulan. Ayo kita naik, kata Bai Luyi. Mereka melanjutkan menaiki tangga, sebelum tiba di tribun penonton berbentuk lengkung. Di depan berbagai tribun penonton, terdapat 3 arena pertempuran menjulang tinggi, ditopang oleh pilar-pilar batu yang sangat tinggi. Aura kemegahan terpancar dari struktur-struktur besar tersebut. Tempat ini dikenal sebagai Arena Neraka, yang di tengah diperuntukkan untuk pertarungan antara penguasa biduk surgawi. Yang di sebelah kiri diperuntukkan untuk pertarungan antara petarung Yuanfu, sedangkan arena di sebelah kanan digunakan untuk pertempuran unik, seperti pertarungan antara pengukir suci, atau pertarungan antara boneka, jelas Bai Luyi. Bahkan penguasa biduk surgawi pun akan ikut bertarung di sini. Keheranan terpancar di wajah Qin Wentian. Dalam perjalanan ke sini, Bai Luyi telah memperkenalkannya pada arena neraka. Tempat ini tak diragukan lagi adalah arena paling kejam di seluruh benua bulan, sekaligus pusat perjudian paling mewah. Bagi para peserta, harga kekalahan adalah kematian. Menyerah tidak diperbolehkan, sehingga hidup atau mati seseorang sepenuhnya bergantung pada tingkat kekuatannya. Bahkan bagi mereka yang hanya ingin menonton, para penonton sudah harus membayar sejumlah yuan Meteor Stone. Hanya dari hal ini saja, dan juga mempertimbangkan jumlah orang yang hadir, orang bisa membayangkan tingkat pendapatan yang sangat besar yang diperoleh manajemen Hell Arena setiap harinya. Qin Wentian mengangguk sambil mencatat perkataan Bai Luyi. Di sini, semua peserta mengenakan topeng, dan disebut dengan nama kode mereka. Ini untuk mencegah masalah yang mungkin timbul dari akhir pertandingan, seperti tindakan balas dendam oleh keluarga dan teman-teman pihak yang kalah. Oleh karena itu, para kontestan dapat bertarung tanpa khawatir, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh arena neraka. Bahkan jika keluarga dan teman-teman pihak yang kalah ingin mencari masalah dengan arena neraka, tidak ada kekuatan lain di benua bulan yang berani membantu mereka. Saat itu, tepuk tangan yang memekakkan telinga dan sorak-sorai riuh menggema. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arena sebelah kiri. Seorang pria bertopeng membunuh lawannya dalam satu gerakan. Keduanya memiliki tingkat kultivasi di puncak Yuanfu. Asura. Ini adalah kemenangan beruntunnya yang ke-138, ini rekor baru. Juri yang hadir di arena sebelah kiri mengumumkan rekor pertarungan Asura, menyebabkan sorak-sorai meledak dengan intensitas yang luar biasa. Fanatisme. Orang-orang ini memberi Qin Wentian perasaan fanatisme. Pria dengan nama sandi Asura ini telah memenangkan 138 pertempuran berturut-turut. Dari situ, orang bisa tahu betapa kuatnya dia. Petarung ini sangat sial, dia benar-benar bertemu Asura dalam pertarungan. Tidak akan ada orang lain yang berani menantangnya lagi, seru seseorang. Memang, tidak ada seorang pun yang maju untuk menantang Asura. Setelah membantai lawannya dalam satu gerakan, Asura tetap berada di arena, tatapannya menyapu kerumunan dengan jijik, menunggu penantang baru. Namun, para petarung itu tidak bodoh. Semua orang tahu bahwa hanya satu akhir yang menanti jika mereka menantang Asura, kematian. Setelah beberapa saat, ketika jelas bahwa tidak ada yang berani menantang, Asura akhirnya meninggalkan arena melalui terowongan. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Setelah Asura muncul dari terowongan, dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah tanpa ekspresi. Tampaknya bahkan pertandingan berdarah yang diadakan di arena neraka pun tidak lagi berpengaruh padanya, sehingga tidak perlu baginya untuk muncul di sini lagi di masa mendatang. Adapun kompensasi yang diperoleh dari partisipasi dalam pertandingan, di levelnya dia sudah menganggap kekayaan sama seperti awan yang melayang. Itu sama sekali tidak akan memengaruhi emosinya. Jika Qin Wentian melihat Asura tanpa topeng, dia pasti akan mengenalinya. Asura tak lain adalah Hua Taisu, peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi. Asura, siapakah dia? Bai Luyi merenung. Jelas sekali, ia dipenuhi rasa ingin tahu yang besar terhadap Asura yang kuat dan misterius itu. Orang ini telah menjadi legenda di arena neraka, memenangkan total 138 kemenangan beruntun. Tidak hanya itu, setelah memenangkan pertandingan pertamanya yang dijadwalkan pada hari itu,
ia tidak pernah takut menghadapi tantangan dari orang lain. Di alam Yuanfu, ia tak terkalahkan, seorang legenda sejati. Ada orang di arena sebelah kanan. Itu Hades, dan beberapa petarung lainnya. Hades adalah dalang tingkat 3, dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Alasan mengapa aku membawa kalian semua ke sini, adalah untuk menyaksikan pertempuran antara ahli prasasti ilahi, kata Bai Luyi, sambil menoleh ke arah kelompok murid. Para murid bergerak menuju salah satu tribun penonton yang menghadap arena sebelah kanan, sambil mencari tempat duduk kosong. Bai Luyi duduk bersama Qin Wentian, mengipasi api desas-desus bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ada seseorang yang berani menantang Hades, ujar seseorang dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ada juga beberapa orang yang berlari ke meja taruhan bersiap untuk berjudi. Meskipun tingkat pembayaran Hades tidak tinggi, masih banyak di antara kerumunan yang memilih untuk bertaruh pada kemenangannya. Hehe, tawa jahat keluar dari tenggorokan Hades. Sesaat kemudian, sebuah siluet muncul di sampingnya, melayang di udara. Hah? Manusia. Qin Wentian menyipitkan matanya, tetapi itu mustahil manusia, karena makhluk itu keluar dari cincin antar ruang. Boneka berwujud manusia. Teknik Hades terlalu jahat, dia suka menggunakan manusia sebagai dasar bonekanya, bisik Bai Luyi. Namun kemudian, siluet logam juga muncul di samping lawan Hades. Akan tetapi, kerangka boneka lawannya sangat besar. Lawan Hades kemudian benar-benar masuk ke dalam boneka itu. Rupanya, dia bisa mengendalikan gerakannya dengan mudah. Mati! Hades meludah dengan suara dingin, boneka berbentuk manusia itu bergerak seperti daun yang menari tertiup angin, saat sesosok bayangan melesat ke arah boneka logam itu. Pedang-pedang tajam yang menakutkan menebas ke arah boneka logam itu, tetapi dengan mudah ditangkis dengan mengangkat lengan boneka logam tersebut. Meskipun gerakannya tampak canggung dan kecepatan reaksi boneka logam itu lambat, setiap gerakan yang dilakukannya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Saat pedang-pedang itu bersentuhan dengan boneka logam, percikan api terlihat membuntuti setiap tebasan di permukaan logam boneka tersebut. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan yang terjadi pada boneka logam itu. Boneka logam itu juga dapat dianggap sebagai semacam senjata ilahi tipe pertahanan yang membutuhkan biaya pembuatan yang sangat mahal. Ia terkenal karena serangan dan pertahanannya yang dahsyat, dan merupakan mesin pembunuh. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kelincahan dan kecepatan gerak yang lambat. Dasar bodoh yang gegabah, Hades meludah dengan dingin. Setelah itu, siluetnya berubah menjadi kabur saat dia melangkah maju mundur di tanah, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tindakannya menyebabkan banyak prasasti ilahi terbentuk saat mereka saling berjalin, bersinar cemerlang sambil melilit boneka logam itu. Terus-menerus membentuk prasasti ilahi, memanfaatkan energi langit dan bumi, mereka meledak ke arah lawannya. Boneka logam itu mencoba menghindari ikatan Hades, dan langsung melesat ke arah Hades sendiri. Namun, Hades hanya mencibir sambil melangkah lebih cepat, menyebabkan prasasti ilahi yang terbentuk di bawah kakinya bersinar lebih terang. Raungan naga iblis mengguncang kehampaan saat hujan pedang tiba-tiba menghujani ke bawah, kekuatan tebasannya diarahkan ke lawannya. Jadi ini adalah pertarungan di antara para pengukir suci. Qin Wentian merasa bahwa Hades di arena dapat melakukan apapun yang dia inginkan, seperti ikan di air, mengendalikan energi langit dan bumi untuk bertarung demi dirinya. Roar sebuah geraman mengerikan menggelegar, Hades maju selangkah demi selangkah, saat seekor naga kuno dan sangat raksasa muncul di sampingnya, meniru gerakannya. Aura yang dipancarkannya semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Pengendali boneka logam itu meraung marah, saat bayangan tinju yang menakutkan muncul, menghantam Hades. Naga raksasa itu bergemuruh, dengan mudah menekan bayangan tinju tersebut, sementara secara bersamaan, boneka berbentuk manusia itu turun dari langit, melilitkan kakinya di leher boneka logam itu, lalu menusuk matanya dengan dua jari pedangnya. Arg! Jeritan yang mengerikan terdengar, saat darah segar menyembur keluar dari mata boneka logam itu. Meskipun senjata ilahi boneka ini terkenal karena pertahanannya, ia tetap membutuhkan penglihatannya, dan dengan demikian, matanya menjadi titik lemahnya. Kesimpulan dari pertarungan itu sudah bisa diduga, Hades menarik lawannya keluar dari boneka logam, dan tanpa basa-basi langsung membantainya, lalu mengklaim boneka logam itu sebagai miliknya. Banyak orang merasa merinding, cara Hades sangat brutal, benar-benar karakter yang kejam. Bukankah arena ini menetapkan batasan terkait tingkat kultivasi para petarung?
Tanya Qin Wentian kepada Bai Luyi. Tidak, tidak ada pembatasan. Lagi pula, arena ini digunakan untuk pertarungan tipe unik. Jika seorang inskripsionis ilahi memasuki pertarungan, apapun diperbolehkan selama lawannya adalah inskripsionis ilahi dengan level yang sama, dan hanya menggunakan inskripsi ilahi atau boneka untuk bertarung. Jika mereka tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri, tidak ada yang akan memilih untuk maju, jawab Bai Luyi dengan suara rendah. Setelah itu, Bai Luyi benar-benar berdiri dan berjalan ke arah terowongan masuk, tempat para petarung yang tertarik berkumpul. Bai Luyi ingin berpartisipasi dalam pertempuran prasasti ilahi. Menarik. Qin Wentian tertawa. Di ronde-ronde berikutnya, Hades secara berturut-turut mengalahkan 2 lawan lagi, tetapi dia tidak berniat berhenti dan terus menerima penantang. Hades melawan Flaming Rose, seru hakim, disambut sorak-sorai kegembiraan dari banyak orang. Flaming Rose. Flaming Rose benar-benar memasuki medan pertempuran. Tidak hanya itu, orang yang ditantangnya adalah Hades. Ada cukup banyak orang terkenal yang namanya bergema di seluruh arena neraka. Hades dan Flaming Rose sama-sama termasuk dalam kelompok orang terkenal ini karena keduanya memiliki catatan pertempuran yang cemerlang. Hades, inskripsionis ilahi peringkat ketiga, dengan catatan pertempuran 68 kemenangan dan 5 kekalahan. Sementara Flaming Rose, inskripsionis ilahi peringkat ketiga, memiliki catatan pertempuran 76 kemenangan dan 3 kekalahan. Hakim mengumumkan catatan pertempuran mereka, meningkatkan suasana penonton hingga mencapai puncaknya. Flaming Rose berjalan menuju arena, mengenakan jubah berwarna merah menyala, tampak gagah dan menakutkan. Gaun ketatnya semakin menonjolkan sosoknya, sementara topeng bermotif mawar menutupi rambut panjangnya dan menyamarkan wajahnya. Tunggu, apakah itu dia? Garis-garis hitam muncul di dahi Qin Wentian. Bai Luyi yang dingin itu punya nama sandi mawar berkobar? Hehe. Aku benar-benar ingin melihat apakah mawar api itu cantik. Suara serak Hades terdengar saat bonekanya berlari menuju mawar api. Pada saat yang sama, Flaming Rose melepaskan puppet miliknya sendiri. Itu adalah puppet perempuan, dan meskipun tidak terbuat dari manusia, kemiripannya sangat luar biasa. Puppet ini mengangkat tangannya untuk menangkis saat perisai raksasa muncul di depannya. Flaming Rose menghindar saat garis-garis rune dari prasasti ilahi muncul. Qin Wentian memperhatikan dengan serius, dan terlepas dari apakah itu Hades atau Flaming Rose, prasasti ilahi yang mereka ukir, semuanya terbentuk seketika. Dalam hal kecepatan, tidak ada petarung yang kalah sedikit pun darinya. Tidak hanya itu, serangkaian prasasti ilahi lanjutan yang terus mereka hubungkan sangat menakutkan, mencapai efek sinergis secara keseluruhan. Hujan pedang. Qin Wentian mengamati prasasti ilahi di bawah kaki mawar api. Hujan pedang melesat, merobek ruang saat terbang menuju Hades. Bonekanya hanya fokus pada pertahanan dan cukup kuat untuk menghalangi boneka Hades. Rok agung, pedang kuno, kapak raksasa, petir. Qin Wentian bergumam saat melihat apa yang diukir oleh Flaming Rose, merasa agak kagum. Ini terlalu mendalam, serangannya terhubung dalam lingkaran terus-menerus dan dapat digambarkan sebagai tak berujung. Mata Qin Wentian berbinar saat ia mengamati Hades dan Flaming Rose. Saat ini, tempo pertempuran mereka telah mencapai tingkat kegilaan sedemikian rupa sehingga badai prasasti ilahi mengelilingi mereka. Kekuatan dari energi langit dan bumi begitu besar sehingga bahkan ruang di sekitar mereka pun tertelan. Rumble. Pada akhirnya, prasasti Rok Agung melukai Hades. Dia segera melemparkan boneka pertahanan, memilih untuk mengorbankannya saat dia melarikan diri menyelamatkan nyawanya dengan kecepatan tinggi. Pertarungan antara para pengukir suci benar-benar bisa mencapai level seperti ini. Qin Wentian terpukau, masih terhanyut dalam kekaguman. Kekaisaran Xia Agung sungguh sangat menarik. Bab 237. Nama kode, Kirin. Setelah Flaming Rose mengalahkan Hades, dia meninggalkan arena. Dan hanya beberapa saat kemudian, Bai Luyi kembali ke tribun penonton dan mendapati Qin Wentian sedang mengamatinya. Apa yang kau lihat? Bai Luyi tanpa sadar bertanya, setelah melihat ekspresi anehnya. Mawar api. Qin Wentian berbisik di telinganya, membuat Bai Luyi menatap Qin Wentian dengan tajam. Berapa kompensasi yang diberikan arena kepada para petarung Yuan Fu per pertandingan? Itu tergantung pada rekam jejak pertempuran seseorang, serta keadaan sebenarnya yang terjadi saat itu. Biasanya,
Mereka yang memiliki rekam jejak pertempuran yang luar biasa mendapatkan kompensasi yang tinggi untuk setiap kemenangan yang diraih. Dan untuk pendatang baru, pembayaran mereka tentu saja akan jauh lebih rendah. Misalnya Asura tadi, jumlah kemenangan yang bisa dia dapatkan per kemenangan sangat tinggi hingga menakutkan, jelas Bai Luyi. Bagaimana denganmu? Rekam jejak pertempuranmu begitu luar biasa. Qin Wentian tertawa. Sekitar 100 batu meteor Yuan per kemenangan, jawab Bai Luyi, sekaligus mengakui identitasnya sebagai mawar berapi. Batu meteor Yuan lapisan ketiga. Ekspresi Qin Wentian membeku. Jumlah kompensasi yang diperoleh per kemenangan sungguh mencengangkan. Tentu saja. Bai Luyi tertawa. Sungguh cara yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Cahaya cemerlang terpancar dari mata Qin Wentian. Aku ingin mencobanya. Qin Wentian berdiri dan berjalan menuju terowongan. Melihat pemandangan itu, Leng Ning, yang berada di belakangnya, tanpa sadar berseru panik. Kau mau pergi kemana? Qin Wentian menoleh dan tersenyum padanya. Berpartisipasi dalam arena neraka. Kau gila? Jika kau butuh batu meteor Yuan, aku bisa memberikannya padamu. Jangan gegabah, pergi ke arena neraka. Apakah kau mencari kematian? Raut wajah Leng Ning yang khawatir kembali dingin saat ia memarahinya. Meskipun kau beruntung memenangkan beberapa ronde, hadiah untuk pemula sama sekali tidak sepadan dengan risikonya. Hanya para ahli sejati dengan catatan pertempuran yang luar biasa yang dapat memperoleh keuntungan dari ini. Qin Wentian tersenyum mendengar teguran Leng Ning. Meskipun kata-kata Leng Ning terdengar agak kasar, itu semua karena dia mengkhawatirkan Qin Wentian. Kegugupan di matanya tidak bisa dipalsukan. Bagaimana kau tahu aku akan kalah? Qin Wentian tersenyum. Matanya berbinar. Guru Bailu, bantu saya meyakinkan orang ini. Leng Ning menoleh ke Bai Luyi. Mengapa kau bahkan berusaha membujuknya? Bai Luyi menjawab dengan dingin. Bagaimana mungkin seorang inskripsionis tingkat 3 mati semudah itu? Bahkan jika dia kalah, dia pasti memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawanya. Pergilah kalau begitu. Jika kau mati, tidak akan berisik lagi. Leng Ning mengumpat dengan sengit. Qin Wentian tidak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum dan terus berjalan menuju terowongan. Setelah masuk, ia keluar ke ruang di bawah arena neraka. Tempat ini merupakan jaringan terowongan yang mengarah ke berbagai lokasi, memancarkan aura misteri. Pendatang baru atau veteran? Tanya seseorang setelah melihat Qin Wentian. Pendatang. Ikuti aku. Dia memimpin Qin Wentian melewati sebuah terowongan dan sampai di tempat yang dipenuhi berbagai topeng, jubah, mantel, dan sejenisnya. Pilih apapun yang kau mau, kata orang itu. Qin Wentian melirik sekeliling, dan saat melihat topeng bergaya Kirin, ia teringat kembali pada hari-hari yang ia habiskan di hutan Dream Sky. Sambil tersenyum, ia memilih topeng itu bersama dengan jubah dan mantel perang. Tingkat kultivasi dan nama kode? Tanya orang itu. Tingkat kedua Yuan Fu, nama kode. Kirin, jawab Qin Wentian. Baik. Pendatang baru, ikuti saya dan saya akan menjelaskan peraturannya. Setelah itu, pria itu membawa Qin Wentian keluar dari gua. Baru setelah Qin Wentian mempelajari peraturannya, ia mengambil tempatnya di arena. Di depannya ada petarung lain yang mengenakan topeng berwarna perunggu dengan nama sandi, Brans. Perunggu, tingkat kedua Yuan Fu, dengan catatan pertempuran 18 kemenangan dan 2 kekalahan. Kirin, tingkat kedua Yuan Fu, pendatang baru, kata hakim, menyebabkan sorak-sorai kegembiraan semakin keras. Orang-orang ini paling suka menyaksikan pertandingan para pendatang baru, karena tidak ada yang tahu tingkat kekuatan mereka yang sebenarnya. Aku paling suka menyiksa pemain baru. Mata Brans berkilat dingin, menatap Qin Wentian. Qin Wentian tidak menjawab. Baginya, arena neraka hanyalah tempat yang memungkinkannya untuk mendapatkan sejumlah besar batu meteor Yuan. Meskipun ia membawa cukup banyak batu meteor Yuan bersamanya ketika meninggalkan Chu, biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan telah menghabiskan jumlah yang cukup besar. Jika ia tidak menemukan cara untuk mengisinya kembali, kultivasinya di masa depan pasti akan terpengaruh. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, pertempuran dimulai setelah semua taruhan dipasang. Brans melangkah maju, dan suara menggema dari tubuhnya. Tekanan paksa yang berat menyelimuti Qin Wentian. Sementara korona cahaya perunggu mengelilingi tinju Brans, energi yang menindas terpancar darinya. Kehendak mandat. Ekspresi Qin Wentian menegang. Orang ini bisa dianggap jenius,
mengingat ia memahami mandat begitu cepat padahal ia baru berada di tingkat Yuanfu kedua. Rekor pertempuran Branch sangat cemerlang, 18 kemenangan dan hanya 2 kekalahan, sementara Qin Wentian adalah pendatang baru tanpa prestasi apapun. Jelas, hanya segelintir orang yang merasa Qin Wentian mampu menang. Bagi sebagian besar penonton, seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan tengkorak Qin Wentian hancur oleh kekuatan tinju Branch. Qin Wentian mengepalkan tangannya, menyebabkan suara retakan menggelegar bergema saat Ki Iblis melonjak. Energi ilahi di dalam Yuanfu-nya beredar dengan liar dan menutupi lengannya, melapisi tinjunya dengan lapisan energi yang mengerikan. Siluet Qin Wentian berkedip, berubah menjadi bayangan buram saat dia langsung meninju, memilih untuk menandingi serangan Branch, tinju demi tinju. Boom! Kedua tinju mereka beradu dalam pertarungan kekuatan. Metode ini adalah yang paling langsung, sekaligus yang paling menentukan. Suara tulang retak terdengar, Branch merasakan lengannya bergetar hebat, merasa seolah-olah akan patah. Sambil mengerang kesakitan, gelombang energi lain membanjiri lengannya, dan saat suara memekakkan telinga bergemuruh, tubuhnya terlempar ke udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah. Tekanan yang terasa seberat gunung menimpa Branch yang terjatuh. Branch menundukkan kepalanya hanya untuk melihat Qin Wentian berdiri di atasnya, dan tanpa sadar ia gemetar ketakutan sambil berteriak, "Aku menyerah." Qin Wentian hanya mengangguk, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan terakhir. "Terima kasih." Branch bangkit berdiri sambil menggenggam tangannya dan membungkuk kepada Qin Wentian, benar-benar yakin akan kekalahannya. Terlalu banyak karakter kejam di arena neraka yang membunuh tanpa berkedip. Untungnya, lawannya hari ini telah menunjukkan belas kasihan. "Kirin adalah pemenangnya, apakah Anda akan terus menerima tantangan?" tanya hakim itu. Qin Wentian mengangguk. Dia di sini untuk membuat catatan pertempuran. Kirin ini cukup kuat, dia mengalahkan Branch dengan mudah. Kerumunan bergumam dalam hati mereka. Setelah itu, Qin Wentian terus menerima tantangan sementara kata-kata yang sama yang diucapkan oleh hakim terus bergema di telinga orang banyak. Kirin, kemenangan. Kirin, kemenangan. Kirin, 10 kemenangan beruntun. Kirin, 15 kemenangan beruntun. Rentetan kemenangannya menimbulkan kehebohan besar karena banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arena di sebelah kiri. Memenangkan beberapa pertarungan beruntun memang mudah, tetapi kesulitannya akan meningkat secara eksponensial ketika mencapai lebih dari 10 kemenangan beruntun. Orang-orang di sini, baik petarung maupun penonton, adalah kelompok yang bersemangat. Di antara kerumunan penonton, beberapa ahli merasakan gatal di hati mereka setelah menyaksikan kemenangan beruntun Qin Wentian, dan bahkan sampai menantangnya. Maka terjadilah kejadian aneh di arena neraka hari itu. Di antara mereka yang menantang Kirin, ada banyak yang tidak memiliki catatan pertempuran sebelumnya, namun semuanya sangat kuat. Meskipun demikian, semua penantang pada akhirnya dikalahkan. Rekor pertempuran Kirin saat ini adalah 30 kemenangan, tanpa kekalahan. Apakah dia Kirin? Bai Lu Yi tidak yakin apakah Qin Wentian adalah Kirin. Lagi pula, ada banyak petarung tanpa catatan pertempuran yang bertarung di arena, dan masing-masing dari mereka memiliki ciri-ciri yang disamarkan, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui siapa-siapa. "Dia seharusnya tidak sekuat itu, kan?" seru Bai Lu Yi. Setelah kemenangan ke-30 berturut-turut, tidak ada lagi tantangan. Kirin hanya bisa memilih untuk mundur, menyebabkan banyak orang menghela napas, merasa menyesal. Setelah beberapa saat, Qin Wentian kembali ke tribun penonton dengan senyum lebar di wajahnya. 30 kemenangan beruntun, dia telah menghasilkan jumlah uang yang cukup besar hari ini. Bagaimana rasanya, perasaan dilecehkan? Leng Ning menatap tajam Qin Wentian sebelum berkomentar, "Kau yang mana? Pedang es? Bulan dingin? Pohon kuno?" Nama-nama yang disebutkan Leng Ning, semuanya mengalami kekalahan di tangan Kirin. "Aku Kirin." Qin Wentian tertawa. Meskipun arena neraka akan merahasiakan identitas para petarung, tidak masalah jika petarung itu sendiri memilih untuk mengungkapkannya. Leng Ning memutar matanya, orang ini masih saja membual seperti biasanya. "Kau benar-benar beruntung karakter Kirin tidak kejam. Kalau tidak, bagaimana kau masih bisa berdiri di sini? Di masa depan, jangan lakukan ini lagi, oke?" Leng Ning mengerutkan kening. 30 kemenangan beruntun,
Mungkinkah kemampuan bertarung Kirin telah mencapai tingkatan di mana ia bisa melompat level dan bertarung seimbang dengan petarung di level ketiga Yuan Fu? Baiklah, ayo kita kembali, kata Bai Luyi. Hari sudah menjelang sore, saatnya mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, Bai Luyi dan Qin Wentian masih berjalan bersama di depan, membuat Leng Ning terus tersenyum. Si pembual ini benar-benar ahli dalam hal mengejar wanita. Apakah kau benar-benar Kirin? Bai Luyi melirik sekeliling sebelum diam-diam bertanya pada Qin Wentian. Rasa ingin tahu terpancar di matanya yang indah. Yah, Qin Wentian tahu bahwa Bai Luyi juga memiliki sisi naif. Mendengar jawabannya, matanya bersinar terang saat ia berkata, kau benar-benar misterius, datanglah ke Institut Rusa Putihku besok, kita akan belajar prasasti ilahi bersama. Ikuti aku, nanti aku akan mengajakmu berkeliling institut. Baik. Qin Wentian mengangguk. Setelah mereka semua tiba di akademi, Bai Luyi berbalik dan menghadap kelompok murid. Jangka waktu 1 bulan akan berakhir saat ini. Jika kalian tertarik untuk mengejar pencapaian tingkat yang lebih tinggi atau melakukan penelitian lebih lanjut tentang prasasti ilahi, kalian dapat mendaftar untuk masuk ke institut kami. Itu saja. Terima kasih. Setelah berbicara, Bai Luyi melirik Qin Wentian, memberi isyarat dengan matanya saat mereka berdua berjalan memasuki Institut Rusa Putih. Tunggu dulu. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Wajah Yan Kong sangat mengerikan untuk dilihat. Bai Luyi berencana pergi sebelum mengumumkan nama orang yang akan belajar bersamanya. Saat itu, semua orang berasumsi bahwa dialah yang pasti akan terpilih. Jadi tindakan Bai Luyi saat ini membuatnya merasa sangat terhina. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tanya Bai Luyi dengan dingin. Nona Bai Lu, saya kira Anda ingin memilih salah satu di antara kami untuk mempelajari prasasti ilahi bersama Anda. Tanya Yan Kong dengan sopan. Aku sudah membuat pilihanku. Apakah aku perlu melaporkan tindakanku padamu? Bai Luyi berkomentar dengan tidak puas. Maksudnya sangat jelas. Yan Kong pikir dia siapa? Jadi, siapa yang kau pilih? Yan Kong melirik Qin Wentian sebelum berusaha menenangkan diri, namun anggota kelompok lainnya jelas dapat merasakan gelombang amarah yang meluap darinya. Pergi sana. Bai Luyi menegaskan pendiriannya. Tut-tut. Awalnya Nona Bai Lu bilang dia akan memilih orang dengan pencapaian tertinggi dalam dao prasasti ilahi untuk belajar bersamanya, tapi pada akhirnya dia malah memilih dia. Seringai Yan Kong semakin dingin. Nona Bai Lu, apakah Anda yakin keputusan Anda tidak dipengaruhi oleh emosi? Apakah Anda sudah begitu tergila-gila padanya sehingga kehilangan logika? Kau! Tubuh Bai Luyi bergetar karena marah atas ketidakhormatan dalam kata-kata Yan Kong. Biar aku yang ambil alih. Qin Wentian mengangguk ke arah Bai Luyi setelah melihat betapa marahnya dia. Raut wajahnya perlahan berubah dingin. Orang-orang seperti Yan Kong perlu diberi pelajaran, kalau tidak mereka tidak akan pernah tahu kapan harus menyerah. Bab 238. Menderita akibat pemukulan yang kejam. Melihat Qin Wentian mengambil inisiatif dan membela dirinya, Bai Luyi tersenyum dan menyetujui. Skenario ini membuat raut wajah Yan Kong semakin dingin. Tampaknya rumor itu benar, Bai Luyi tergila-gila pada Qin Wentian. Jika tidak mungkin si cantik dingin dari Institut Rusa Putih akan menunjukkan ekspresi seperti itu di depan umum. Kebencian dan kecemburuan memenuhi hati Yan Kong. Qin Wentian melangkah maju dan berdiri di depan Bai Luyi, menatap Yan Kong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dari seluruh kelompok ini, pencapaianmu dalam dao prasasti ilahi adalah yang tertinggi? Yan Kong menatap Qin Wentian dengan tatapan menghina sebelum menjawab. Kenapa? Kau ingin menguji kesabaranku? Kalau begitu, tolong bimbing saya. Qin Wentian berbicara acuh tak acuh sambil melangkah maju beberapa langkah. Saat ini, ia telah menanggalkan sikap dan tingkah lakunya yang santai. Melihat ekspresi fokusnya, seolah-olah Qin Wentian dikelilingi oleh aura cahaya yang nyata. Perubahan pada Qin Wentian membuat detak jantung Leng Ning berakselerates. Apakah ini masih orang yang sombong yang dia kenal? Dipenuhi rasa percaya diri dan keyakinan akan kehebatan masa muda, itulah perasaan yang saat ini dipancarkan oleh Qin Wentian. Dia memang terlihat percaya diri, tetapi apakah pencapaiannya benar-benar lebih tinggi dibandingkan Yan Kong? Leng Ning khawatir, namun entah mengapa, melihat Qin Wentian seperti ini justru mengisi hatinya dengan sedikit harapan. Hehe. Yan Kong tertawa dingin sambil auranya melesat keluar. Kerumunan di sekitarnya mundur, memberi Qin Wentian dan Yan Kong ruang untuk berduel. Pada saat itu,
Sebuah jiwa astral yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di atas Yan Kong. Ini adalah jiwa astral tipe tempa berbentuk telapak tangan. Pada saat yang sama, telapak tangan Yan Kong juga mulai bersinar dengan cahaya keemasan saat garis-garis jejak rune muncul, saling berjalin saat berubah bentuk, sambil memancarkan cahaya yang cemerlang. Seiring waktu berlalu, garis-garis rune terus berjalin dan secara bertahap, bayangan samar seekor naga terbentuk dari udara tipis. Meskipun bentuk naga bayangan itu agak kasar dan sederhana, itu tetaplah prasasti ilahi tipe naga, prasasti ilahi yang sangat langka dan luar biasa. Perhatikan baik-baik. Yan Kong tertawa sambil membanting telapak tangannya ke tanah. Sesaat kemudian, simbol prasasti ilahi, naga menghilang dari telapak tangannya dan berpindah ke permukaan tanah. Roar. Sebuah lolongan naga yang rendah menggelegar saat seekor naga emas muncul, menerjang ke arah Qin Wentian. Dengan suara memekakkan telinga yang menggema, naga emas itu menghantam tubuh Qin Wentian, menyebabkan robekan pada jubahnya namun tidak melukainya sedikit pun. Pencapaian Yan Kong berada di puncak peringkat kedua sebagai inskripsionis ilahi, dia hanya selangkah lagi menuju peringkat ketiga. Hati para penonton bergetar melihat bakat Yan Kong. Dia seharusnya mampu mencapai level inskripsionis ilahi peringkat ketiga dalam waktu setengah tahun. Yan Kong menyilangkan tangannya sambil tersenyum dingin. Dia sudah bisa membayangkan adegan kekalahan Qin Wentian. Lalu bagaimana Bai Lu Yi akan menjelaskan keputusannya? Apakah kau sudah selesai? Qin Wentian membersihkan debu dari jubahnya sambil berbicara, menyebabkan ekspresi Yan Kong berubah. Kalau begitu, sekarang giliran saya. Bio Om. Qin Wentian menghentakkan kakinya ke tanah. Sesaat kemudian, sebuah prasasti ilahi tipe rok berwarna putih terukir di permukaan tanah, dan bayangan samar seekor rok besar muncul, melesat menuju Yan Kong. Begitu samar? Sejenak, aku masih mengira kau setidaknya setara denganku. Yan Kong tertawa terbahak-bahak ketika melihat bayangan samar rok putih mendekatinya. Namun, bahkan sebelum suara Qin Wentian menghilang, ia kembali menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan bayangan samar rok itu mengeras. Boom boom boom. Qin Wentian menginjak tanah dengan ritme unik, menyebabkan bayangan samar rok pertama menjadi nyata dan bermetamorfosis menjadi kenyataan. Dengan setiap langkahnya, beberapa rok lainnya mulai muncul dan menyerbu ke arah Yan Kong. Yan Kong hanya bisa bergerak cepat, melambaikan tangannya sambil mengukir dengan kecepatan gila, berusaha keras untuk menangkis serangan. Tunggu, apa? Rahang para penonton ternganga, dan ekspresi mereka membeku. Prasasti ilahi tipe rok di bawah kaki Qin Wentian sedang mengatur ulang struktur garis runenya. Leng Ning mengepalkan tinjunya erat-erat, sementara jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Qin Wentian dengan ekspresi takjub dan heran di wajahnya. Akhirnya, setelah reorganisasi selesai, prasasti ilahi yang sebelumnya terukir di tanah membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi gambar rok raksasa yang begitu besar sehingga sayapnya menutupi langit. Aura mengancam terpancar dari prasasti yang baru terbentuk itu, namun raut wajah Qin Wentian tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya, seperti awan yang melayang dan angin yang berlalu. Tiba-tiba, semua rok yang muncul sebelumnya gemetar dan berubah menjadi kilatan cahaya putih, melesat mundur, lalu menjadi bagian dari rok raksasa itu. Dengan raungan amarah yang melengking, ruang di sekitarnya bergetar, saat cakar rok berusaha mencengkeram kepala Yan Kong dengan paksa, berniat menghancurkannya berkeping-keping. Ekspresi wajah Yan Kong berubah drastis saat ia mundur dengan tiba-tiba. Dengan raungan amarah, kedua tangannya melipat berbagai segel tangan, menyebabkan jejak telapak tangan yang mengerikan meledak dan kemudian bertabrakan langsung dengan rok raksasa. Dampaknya menimbulkan suara-suara mengerikan yang bergema di udara. Wujud fisik rok yang raksasa itu secara bertahap menjadi tidak jelas, namun Yan Kong tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Suasana di sekitarnya benar-benar sunyi, karena tatapan semua orang tertuju pada Qin Wentian. Bahkan Bai Lu Yi pun takjub, pencapaian Qin Wentian dalam dao prasasti ilahi bahkan lebih tinggi dari yang dia duga. Ini juga pertama kalinya Bai Lu Yi melihat kemampuan sejati Qin Wentian. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang jenius luar biasa dalam dao prasasti ilahi? Sebagai seorang ahli prasasti ilahi peringkat ketiga, prasasti ilahinya mampu menekan seorang ahli Yuan Fu. Tingkat pencapaiannya pasti berada di level ketiga. Orang itu sebenarnya adalah Grandmaster Prasasti Ilahi peringkat ketiga. Baru sekarang orang banyak itu mengerti betapa salahnya mereka. Kegilaan apa? Jelas sekali Bai Lu Yi sudah lama memperhatikan bakat Qin Wentian.
Orang-orang ini menggunakan hati kecil orang-orang hina dan membuat spekulasi sambil memakai kacamata berwarna. Tak perlu dikatakan, mereka semua merasa malu sekarang. Saat mereka memastikan bahwa Qin Wentian adalah Grandmaster peringkat ketiga, semua rasa iri mereka lenyap begitu saja. Penulis prasasti ilahi peringkat ketiga. Leng Ning terdiam sebelum berseru dengan tak percaya. Raut wajahnya sangat memesona, sementara jantungnya terus berdebar kencang. Peringkat ketiga. Si pembual ini, sebenarnya, adalah seorang inskripsionis ilahi peringkat ketiga. Tunggu, apa yang kukatakan? Leng Ning tiba-tiba tersipu. Qin Wentian selalu menjadi Grandmaster prasasti ilahi peringkat ketiga. Dia bukanlah orang yang sombong. Bajingan itu. Tanpa tahu kenapa, Leng Ning menghentakkan kakinya dengan kesal. Pantas saja orang ini selalu tampak tenang. Apakah dia sengaja melakukannya? GRRR. Namun, ketika ia teringat bahwa ia pernah mengatakan kepada Qin Wentian bahwa ia akan menikah dengannya jika ia adalah seorang pengukir kitab suci peringkat ketiga, rona merah di wajahnya semakin dalam saat ia melirik Qin Wentian beberapa kali. Betapa memalukannya itu. Qin Wentian dengan tenang menatap Yan Kong sambil berkomentar acuh tak acuh. Bukankah kau bilang pencapaianmu di antara kami adalah yang tertinggi? Yan Kong pucat pasi karena sindiran yang menusuk. Belum lama ini dia masih berlagak sombong, menyatakan dirinya yang terkuat, namun sekarang, dia dipermalukan di depan begitu banyak orang. Kau ingin membunuhku? Yan Kong langsung mengalihkan pembicaraan saat aura buruk terpancar darinya. Kilatan cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berlari ke arah Qin Wentian. Yan Kong, kau tak tahu malu. Wajah Leng Ning berubah sangat muram saat ia merasakan niat membunuh dari Yan Kong. Yan Kong ini terlalu angkuh. Ia kalah dari prasasti ilahi Qin Wentian dan malah ingin membalas dendam hanya untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Namun berdasarkan pengaruh klanyannya, bahkan jika ia melukai Qin Wentian, tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa. Segel naga emas. Yan Kong menyerang dengan telapak tangannya, kekuatan naga terpancar darinya. Aura ketajaman yang luar biasa menghantam Qin Wentian. Mandat yang dipahami Yan Kong adalah mandat logam. Logam dari 5 elemen, sangat tajam dan mendominasi. Tingkat wawasan pertama dari mandat logam adalah penetrasi, yang memperkuat atribut yang menakutkan dan destruktif ini pada setiap serangan Yan Kong. Ketika Qin Wentian melihat serangan mendadak Yan Kong, cahaya mengerikan terpancar dari matanya saat ki iblis di sekitar area tersebut melonjak. Saat energi astralnya mengalir deras di dalam jalur arterinya, cahaya merah menyala terpancar dari telapak tangannya saat segel darah di tubuhnya berdenyut. Telapak gunung jatuh. Qin Wentian mengulurkan telapak tangannya sebagai jawaban. Saat ini, Qin Wentian telah sepenuhnya memahami esensi teknik bawaan ini. Dia telah mencapai alam kesempurnaannya. Puncak gunung yang menakutkan terwujud saat menghantam ke bawah, semakin diperkuat oleh energi ilahi tipe gunung di dalam Yuan Fu-nya, serta ditingkatkan oleh wawasan tingkat pertama dari mandat kekuatan. Saat segel naga emas bertabrakan dengan telapak gunung yang runtuh, ia hancur berkeping-keping di tengah dentuman gemuruh yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, hanya bayangan samar yang berkedip-kedip yang terlihat bergerak dengan kecepatan luar biasa. Boom! Yan Kong terhempas ke pilar batu yang menjulang tinggi. Sebuah tangan menekan bagian depan dadanya. Qin Wentian berdiri di samping Yan Kong dengan tatapan dominasi yang kuat terpancar dari matanya. Ini. Jantung semua orang yang menyaksikan kejadian itu berdebar kencang tanpa disadari, sementara Leng Ning menarik napas dingin. Apakah ini masih Qin Wentian yang dikenalnya? Pemuda yang sombong, namun selalu tersenyum, sederhana, dan sopan itu? Dengan lemparan keras, Yan Kong terlempar ke tanah. Ketika dia mencoba bangkit, dia hanya melihat Qin Wentian menatapnya dengan dingin sambil berkata dengan tenang, "Minta maaf kepada Guru Bailu." Yan Kong menyeka jejak darah dari bibirnya saat kilatan kebencian menyala di matanya. Dia mengabaikan Qin Wentian dan mulai berdiri. Ledakan. Qin Wentian membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan telapak tangan lainnya, menjatuhkan Yan Kong ke tanah. Kekuatan pukulan telapak tangan itu menyebabkan Yan Kong memuntahkan beberapa suapan darah. Minta maaf, Qin Wentian menyatakan dengan sederhana. Namun, kata sederhana ini seolah mengandung kekuatan tirani dan penindasan yang tak bisa disembunyikan. Saat itu, dia sudah tahu Yan Kong menyimpan niat buruk terhadapnya. Hanya saja, dia baru saja tiba di benua bulan dan tidak bisa mempedulikan Yan Kong. Lagi pula,
dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Baginya, Yan Kong hanyalah tokoh kecil, tidak layak diperhatikan. Namun Yan Kong terus saja menguji kesabarannya. Karena itu, Qin Wentian harus memberinya sesuatu untuk diingat. Apa kau mengerti apa yang kau lakukan? Yan Kong berteriak, dia mencoba untuk bangkit sekali lagi. Boom! Bahkan sebelum suara Qin Wentian mereda, ia langsung menghentakkan kakinya ke punggung Yan Kong, menginjak-injaknya tanpa ampun hingga jatuh ke tanah. Jika Yan Kong tidak yakin, dia akan menyiksanya sampai dia menyerah. 3 tarikan napas waktu, ini kesempatan terakhirmu. Suara Qin Wentian yang acuh tak acuh terdengar. Kau berani? Yan Kong meraung, tetapi dengan kekuatan yang dikerahkan Qin Wentian, tidak mungkin baginya untuk bangkit. Napas pertama, lanjut Qin Wentian, mengabaikan perkataan Yan Kong. Ekspresi putus asa muncul di wajah Yan Kong, saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Tingkat penghinaan ini sangat besar. Napas kedua, lanjut Qin Wentian, saat gelombang niat membunuh meletus dari dirinya. Segala sesuatu di sekitarnya membeku, bahkan kerumunan orang pun menahan napas. Yan Kong tanpa sadar gemetar ketakutan saat merasakan niat membunuh yang sedingin es terpancar dari mata yang acuh tak acuh itu. Mata itu adalah mata iblis berdarah dingin. Istirahat ketiga. Maafkan aku. Teriak Yan Kong, dia tidak tahan lagi. Hari ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Guru Bailu, saya, Yan Kong, telah menyinggung perasaan Anda dengan kata-kata saya. Saya pantas dihukum, saya minta maaf. Yan Kong memaksakan kata-kata itu keluar melalui gigi yang terkatup rapat. Rasa malu ini terasa jauh lebih buruk dibandingkan jika dia mati. Mengapa kau bersikeras untuk dilecehkan meskipun kau tahu bahwa kau harus meminta maaf cepat atau lambat? Qin Wentian perlahan mengangkat kakinya sambil memperlihatkan senyum tipis. Kedinginan yang menyelimuti udara beberapa saat sebelumnya menghilang. Pemuda menakutkan beberapa saat yang lalu lenyap, dan Qin Wentian yang santai dan sopan kembali. Namun, tak seorang pun akan melupakan adegan yang mereka saksikan sebelumnya. Itu adalah insiden yang telah mengukir bekas yang tak terhapuskan di benak mereka. Bab 239, Gua Rusa Putih. Yan Kong merangkak naik, terbatuk-batuk untuk menutupi rasa canggungnya saat ia pergi. Sampai saat ini, sejak ia lahir, Yan Kong belum pernah dipermalukan separah ini. Ia pasti akan mengingat kejadian ini. Leng Ning berjalan ke sisi Qin Wentian, menatapnya dengan mata indahnya namun dengan senyum tipis di bibirnya. Dia menggoda, Leng Ning memberi salam kepada Tuan Grandmaster. Qin Wentian memperhatikan raut wajahnya yang nakal sambil mengetuk kepalanya dengan lembut. Aku tidak berbohong padamu kan? Ya, kau tidak berbohong padaku, akulah yang salah. Seharusnya aku tidak pernah meragukan Tuan Grandmaster. Leng Ning tertawa sambil melanjutkan. Namun, siapa yang menyangka kau benar-benar berada di level ini dari semua kata-kata besar yang kau ucapkan? Mengapa kau tidak menunjukkan sedikit pengetahuanmu saat itu? Tunggu, maksudmu kau ingin aku, karena marah atau frustrasi atas keraguanmu padaku, untuk menuliskan prasasti ilahi peringkat ketiga hanya untuk menyombongkan kekuatanku yang sebenarnya? Qin Wentian mengangkat bahu. Kata-katanya membuat Leng Ning menyeringai. Benar. Jika Qin Wentian benar-benar melakukannya saat itu karena marah, bukankah itu sedikit terlalu sombong? Baiklah, semuanya salahku. Leng Ning menatap Qin Wentian dengan tajam. Namun di dalam hatinya, ia sangat gembira. Si pembual ini ternyata adalah seorang inskripsi ilahi peringkat ketiga yang sesungguhnya. Bahkan saat ini pun ia tidak berani mempercayainya, dan setelah mengingat kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada Qin Wentian, Leng Ning tak kuasa menahan rasa malu. Haha, kau boleh pulang dulu. Aku masih ada urusan di sini, ujar Qin Wentian sebelum berjalan ke sisi Bailu Yi. Bailu Yi melirik Qin Wentian, lalu mengangguk tanda terima kasih. Sebelumnya, Qin Wentian telah membantunya memukuli Yan Kong dengan brutal. Yah, masalah ini terjadi karena aku, jadi akulah yang harus menyelesaikannya. Qin Wentian tertawa, tampak sangat tidak peduli. Mereka berdua berjalan berdampingan saat memasuki Institut Rusa Putih. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Yan Kong pasti akan mengingat ini dan mungkin akan mencari kesempatan untuk membuat masalah bagimu. Secercah kekhawatiran terpancar di mata indah Bailu Yi. Hampir mustahil bagi Yan Kong untuk melupakan penghinaan yang dialaminya sebelumnya. Dicatat. Qin Wentian mengangguk.
Ini juga alasan mengapa dia tidak melumpuhkan atau membunuh Yan Kong. Jika dia benar-benar melakukan itu sebelumnya, klan Yan Kong pasti tidak akan tenang sampai dia mati. Jadi, dia hanya mempermalukan Yan Kong, dan tidak percaya bahwa Yan Kong akan begitu tidak tahu malu sampai-sampai mengabaikan harga dirinya, meminta para tetua klannya untuk membalas dendam untuknya. Jika dia benar-benar melakukan itu, karena dikalahkan oleh seseorang dari generasi yang sama, Yan Kong tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi di masa depan. Leng Ning termenung saat menatap punggung mereka yang menjauh. Jenius paling berbakat dari generasi muda Institut Rusa Putih, tak diragukan lagi, adalah Bai Luyi. Dingin dan angkuh seperti embun beku dari surga, berjalan berdampingan dengan matahari yang bersinar terang, Qin Wentian, mereka saling kontras, namun entah bagaimana tampak saling melengkapi dengan sempurna. Entah mengapa, sedikit rasa kecewa muncul di hati Leng Ning. Apa yang kupikirkan? Leng Ning menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar ingin menikahi pria sombong itu? Bai Lu Yi membawa Qin Wentian ke Gua Rusa Putih. Ini juga tempat pertama yang ia masuki saat melangkah ke Institut Rusa Putih pada hari pertamanya. Namun, saat itu ia hanya diizinkan mempelajari prasasti ilahi yang terukir di dinding batu pertama dan tidak diizinkan untuk masuk lebih jauh ke dalam. Namun kini, Bai Lu Yi secara pribadi membimbingnya ke kedalaman gua. Gua pertama di dalam gua itu terdiri dari banyak dinding batu dan monumen. Berbagai macam prasasti ilahi dapat dilihat terukir di atasnya, menyerupai permata berkilauan yang menyenangkan mata para pengukir prasasti ilahi. Terlepas dari banyaknya prasasti, garis besar rune, setiap prasasti sangat jelas dan diukir dengan indah. Jelas, prasasti-prasasti itu berasal dari tangan seorang Grandmaster. Tempat ini terdiri dari banyak prasasti ilahi, dan semuanya berasal dari para tetua kita sendiri di institut. Selama seseorang dapat memahami dan mengendalikan kekuatan prasasti-prasasti ini, mereka pasti akan menjadi ahli prasasti ilahi tingkat atas. Setidaknya, mereka tidak akan kekurangan prasasti ilahi untuk melengkapi pembuatan senjata, jelas Bai Lu Yi, sebelum melanjutkan tur lebih dalam ke Gua Rusa Putih. Di dalam gua kedua, lempengan batu raksasa menampilkan gambar dua pengukir ilahi yang sedang bertempur. Seolah-olah setiap gambar di dinding batu ini mencatat pertempuran para pengukir ilahi. Qin Wentian berdiri di depan salah satu dinding batu raksasa, sambil menatap garis-garis yang terukir di atasnya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi destruktif yang mengamuk mengalir ke arahnya. Seolah-olah prasasti ilahi ini ingin melompat keluar dari dinding batu tempat ia terukir. Luar biasa. Hati Qin Wentian bergetar karena kegembiraan. Mari kita lihat lebih jauh ke dalam. Bai Lu Yi membimbingnya ke dalam gua ketiga. Gua ini bahkan lebih besar dibandingkan dua gua sebelumnya. Qin Wentian dapat merasakan bahwa prasasti ilahi di sini mengandung aura misterius. Beberapa topan berputar-putar di dalam gua, memenuhi gua ketiga dengan hembusan angin yang tajam, setiap hembusan seperti ujung pisau. Dao formasi. Qin Wentian mengerti. Sambil menutup matanya, dia menikmati sensasi setajam silet. Dia telah melihat berbagai macam prasasti ilahi sebelumnya, tetapi yang ada di hadapannya tampak hampir hidup, terus-menerus menari, dan akhirnya menjadi sebuah formasi. Qin Wentian tiba-tiba menjentikkan satu jarinya, tepat ke jantung prasasti ilahi, menyebabkan hembusan angin mereda. Bai Lu Yi berjalan menghampirinya sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana rasanya? Kau tidak khawatir membawaku ke sini?" Qin Wentian tertawa. Gua Rusa Putih memang dianggap sebagai tanah berharga bagi para pengukir kitab suci. Untuk melangkah lebih jauh di jalan dao prasasti ilahi, terkadang perlu bergantung pada wawasan yang dipahami oleh para pendahulu kita. Beberapa prasasti ilahi di sini berasal dari banyak guru besar generasi sebelumnya yang berlatih di institut ini. Bai Lu Yi tersenyum. Menimbun pengetahuan hanya demi menimbun pengetahuan bukanlah ide yang baik. Saya percaya berinteraksi dengan Anda pasti akan bermanfaat untuk memajukan pencapaian kita berdua dalam dao prasasti ilahi. Masih ada satu tempat tinggal gua terakhir. Ikuti aku dari dekat, melangkahlah hanya di tempat aku melangkah, agar kau tidak terjebak di dalam formasi. Bai Lu Yi memimpin jalan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tinggal gua keempat. Di dalamnya terdapat beberapa boneka. Boneka berbentuk manusia, boneka berbentuk senjata ilahi, boneka berbentuk binatang buas, dan sebagainya. Sepertinya aku harus sangat bergantung pada Institut Rusa Putih di masa depan. Kau tidak bisa meninggalkanku. Oke. Qin Wentian tertawa. Di sini,
Pengetahuan tentang Dao Prasasti Ilahi telah membuka pintu informasi yang sangat besar di benaknya. Selama kau bersedia tinggal di sini, aku tak keberatan menanggung semua makananmu. Bai Lu Yi pun tertawa. Baiklah, jangan menyesalinya. Qin Wentian menatap wajah Bai Lu Yi yang segar dan polos, merasa bahwa dia semakin menggemaskan setiap detik dia memandanginya. Yang membuat Bai Lu Yi sangat terkejut adalah Qin Wentian berbicara dengan serius. Sejak hari itu, dia tidak pernah melangkah keluar dari Gua Rusa Putih. Dan selain kultivasi, dia menghabiskan sisa waktunya untuk meneliti dan memahami prasasti ilahi. Hal ini membuat hati Bai Lu Yi bergetar. Awalnya, dia selalu menganggap dirinya sangat pekerja keras, namun setelah melihat usaha Qin Wentian yang hampir panik, dia hanya bisa tersenyum getir. Dia tahu bahwa dalam hal usaha, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada kalanya Bai Lu Yi berdiri setengah hari di belakang Qin Wentian, namun ia bahkan tidak repot-repot meliriknya. Tingkat fokus dan konsentrasi ini memberikan pukulan telak pada egonya. Selain jenius, ia juga sangat cantik, dan karena itu selalu dikelilingi oleh kerumunan yang memujanya. Ini adalah pertama kalinya ia diabaikan. Namun hal ini juga membuat Bai Lu Yi sangat tersentuh. Tidak ada jenius yang lahir secara alami. Bahkan jika seseorang diberkati dengan bakat, hanya dengan usaha dan ketekunan ia akan mampu memelihara dan memaksimalkan potensinya. Semua tokoh legendaris yang namanya dapat mengguncang 9 benua, siapa di antara mereka yang tidak memiliki hati bela diri yang teguh? Semuanya menunjukkan sifat yang mirip dengan pemuda yang berdiri di depannya. Duduk di samping Qin Wentian, Bai Lu Yi menatap pemuda yang begitu asyik itu. Seolah-olah dia sedang melihat tokoh legendaris yang memulai perjalanannya menuju kebesaran. Intensitas usaha Qin Wentian juga memengaruhinya. Hari demi hari, Qin Wentian berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, hampir tak terbayangkan. Dan saat ini, dia sudah bisa menyainginya. Jika mereka bertanding langsung hanya menggunakan prasasti ilahi, dia tidak akan kalah sedikit pun. Tentu saja, hal ini juga mendorong Bai Lu Yi untuk bekerja lebih keras lagi. Kau sedang memikirkan apa? Mau buah-buahan? Di gua keempat, melihat Qin Wentian sedang melamun, Bai Lu Yi mengoperkan sepiring buah-buahan kepadanya. Jalan boneka sungguh sangat mendalam. Qin Wentian mendongak, dan ketika melihat wajah Bai Lu Yi yang cantik itu, semangatnya tanpa sadar menjadi cerah saat ia mengambil sepotong buah dari piring. Tentu saja. Bai Lu Yi tertawa. Apakah kau sudah memahami sesuatu setelah sekian hari? Apakah kau ingin mendengar tentang wawasanku? Tanya Qin Wentian. Bai Lu Yi mengangguk. Ya. Menurutmu, apa yang mendefinisikan sebuah boneka? Boneka ya boneka. Apa maksudmu? Bai Lu Yi terdiam sejenak. Dari sudut pandangku, boneka sama dengan senjata ilahi. Qin Wentian tersenyum. Boneka bisa termasuk dalam kategori wujud manusia, wujud senjata ilahi, dan wujud binatang, namun perbedaannya hanya terletak pada penampilan luar. Selain beberapa metode jahat yang menggunakan manusia sungguhan sebagai dasarnya, semua penampilan luar boneka lainnya ditempa oleh pandai besi. Kemampuan mereka bergantung pada prasasti ilahi yang terukir, pengendaliannya dilakukan melalui penghubungan kesadaran spiritual selama pemurnian, sementara sumber kekuatan mereka berasal dari penanaman batu meteor Yuan. Inilah perbedaan antara boneka dan senjata ilahi. Boneka hanyalah bentuk lanjutan lain dari senjata ilahi. Dengan formasi yang tepat, seseorang dapat memanfaatkan dan mengubah energi dalam batu meteor Yuan menjadi energi asal boneka, sehingga tingkat kesulitan dalam menciptakannya berkali-kali lebih tinggi. Tentu saja, semakin kuat tingkat formasinya, serta bahan yang digunakan untuk bagian luarnya, semakin kuat boneka tersebut. Namun, boneka berbentuk manusia adalah yang terkuat karena kekuatan yang mampu mereka tunjukkan lebih besar. Tetapi tentu saja, harga dan kesulitan dalam menciptakannya juga akan meningkat. Qin Wentian tertawa. Ekspresi pemahaman muncul di wajah Bai Lu Yi saat dia mengangguk sebagai jawaban. Aku belum pernah memikirkannya seperti ini sebelumnya, tetapi setelah penjelasanmu, itu masuk akal. Senjata ilahi memang sangat mirip dengan boneka. Rancangan sang pencipta sangat menakjubkan. Pernahkah Anda berpikir sebelumnya bahwa garis-garis rune pada prasasti ilahi menyerupai jalur arteri, saluran energi, dan meridian tubuh manusia? Struktur internal tubuh kita memungkinkan kita untuk mengeluarkan kekuatan teknik bawaan. Jadi jika dilihat dari perspektif lain, bukankah ini sangat mirip dengan prasasti ilahi yang terukir pada senjata dan boneka ilahi? Qin Wentian melanjutkan,
Tidak hanya itu, bagi kita yang memiliki jiwa astral tipe penempaan, keuntungan terbesar adalah kita dapat menciptakan prasasti ilahi di dalam tubuh kita sebelum mewujudkannya. Jika demikian, jika setiap tetes energi astral di dalam tubuh kita ditempa dan diubah oleh prasasti ilahi, bukankah itu berarti bahwa energi astral, dalam bentuk tertentu, juga merupakan prasasti ilahi? Kata-kata lembut Qin Wentian memberikan Bai Lu Yi dampak yang luar biasa, mengguncang fondasi dari semua yang pernah dia ketahui. Dia telah mengembangkan dao prasasti ilahi sesuai dengan bimbingan para tetua, dan belum pernah mempelajarinya secara serius sebelumnya. Ini juga sebagian dari alasan mengapa dia ingin belajar dengan pemuda di sampingnya ini. Ada sesuatu yang bisa dipelajari dari setiap orang, dan karena ia telah dididik sesuai dengan wawasan para tetua, fondasinya telah kokoh sejak usia muda. Bagaimana mungkin keraguan terhadap ajaran mereka pernah muncul dalam benaknya? Namun karena kata-kata Qin Wentian, dia mulai mempertanyakan kebenaran tetap yang selalu dia anggap sebagai hal yang sudah pasti. Kilauan cahaya yang mempesona terpancar dari mata Bai Lu Yi saat ia menatap Qin Wentian. Setelah itu, ia tersenyum. Terima kasih. Ada keributan di luar, ayo kita lihat. Saat itu juga, Bai Lu Yi berdiri dan berjalan keluar dari gua. Qin Wentian mengikutinya, dan tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk gua rusa putih. Namun, mereka segera menyadari bahwa penyebab keributan itu adalah karena seorang gadis berkerudung yang mencoba memasuki gua. Ia sangat cantik, bahkan wajahnya yang tertutup kerudung pun tak mampu menyembunyikan kecantikannya. Apa yang terjadi? Qin Wentian buru-buru melangkah maju setelah menyadari bahwa itu adalah King Er. Setelah akhirnya melihat Qin Wentian, suara King Er yang jernih dan merdu terdengar. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan karena itu aku khawatir. Aku ingin masuk untuk mencarimu. Mendengar kata-katanya membuat Qin Wentian terkejut, dan hatinya tersentuh. Jadi, gadis yang pendiam ini tidak pernah meninggalkannya. Karena kau baik-baik saja, kalau begitu aku pergi. King Er berbalik dan berjalan pergi, menghilang dari pandangan Qin Wentian begitu cepat, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Bab 240. Prasasti terbalik. Setelah King Er pergi, Bai Lu Yi menatap Qin Wentian dengan ekspresi aneh di matanya. Gadis dari dunia lain tadi memang sangat cantik. Meskipun wajahnya tertutup, hanya dengan berdiri di sampingnya, Bai Lu Yi merasa seolah kehilangan pesonanya sendiri. Pria ini semakin misterius. Yi kecil, siapakah dia? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sebelumnya menjaga gua mengarahkan pertanyaannya kepada Bai Lu Yi. Dia tahu bahwa Bai Lu Yi adalah orang yang membawa Qin Wentian memasuki kedalaman gua rusa putih, dan biasanya dia tidak akan mengganggu atau menentang urusannya. Tetapi ini berbeda. Ada seseorang yang ingin menerobos masuk ke gua karena Qin Wentian. Jadi lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menanyainya. Paman Liang, dia temanku, Qin Wentian, jawab Bai Lu Yi. Yi kecil, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kehidupan pribadimu, tetapi perhatikanlah tindakanmu. Kau harus tahu bahwa ada banyak orang di dalam klan yang mengawasimu dengan cermat. Sekarang, kau terlalu banyak berinteraksi dengan pria di sampingmu ini, yang menyebabkan banyak rumor beredar di institut. Paman Liang, saya mengerti, jawab Bai Lu Yi dengan agak pasrah. Paman Liang mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut, memilih untuk pergi saja. Maaf, aku telah merepotkanmu. Qin Wentian meminta maaf dengan suara rendah. Mata indah Bai Lu Yi menatap Qin Wentian sambil menjawab dengan santai dan tertawa. Masalah apa? Tidak ada apa-apa di antara kita, kan? Lalu kenapa, kalaupun ada? Ah! Qin Wentian terdiam, matanya berkedip. Menatap wajahnya yang tampak murni dan memikat, kulitnya yang seputih giok serta payudaranya yang montok dan berisi, deskripsi ini benar-benar tepat, fitur wajah bak malaikat dipadukan dengan sosok tubuh yang menggoda, dia sangat seksi. Apa yang kau lihat? Aku hanya memberikan contoh. Bai Lu Yi menghentakkan kakinya sambil menatap Qin Wentian dengan tajam, sebelum berbalik dan kembali ke gua rusa putih. Ekspresi Bai Lu Yi tadi membuat Qin Wentian kehilangan fokus, dia benar-benar wanita yang luar biasa. Sial, apa yang sedang kulakukan? Qin Wentian menggelengkan kepalanya, tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba ia teringat Qin Cheng, dan senyum di wajahnya meredup dibandingkan dengan kecemerlangannya sebelumnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke arah aula Kaisar Pio. Apakah dia baik-baik saja? Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Peng! Di dalam aula Kaisar Pio, suara ledakan kecil bergema dari dalam kuali ramuan Pio.
Wajah Mo Qingcheng yang cantik menunjukkan ekspresi tak berdaya. Entah mengapa, hatinya terasa sangat gelisah hari ini, membuatnya mudah teralihkan perhatiannya. Adik perempuan, apa yang terjadi? Bai Fei melirik Mo Qingcheng. Mo Qingcheng memiliki hati mistik 7 lubang. Secara logis, bakatnya dalam bidang alkimia sangat luar biasa, dan ramuannya jarang gagal. Aku ingin keluar jalan-jalan. Mo Qingcheng tiba-tiba meninggalkan ruangan, membuat ekspresi Bai Fei berubah. Dengan cepat ia mengikuti Mo Qingcheng keluar. Sinar matahari yang lembut dan halus menyinari Mo Qingcheng, menambah aura kelembutan pada wajahnya yang cantik. Ia begitu cantik mempesona, sehingga penampilannya membuat orang lain terkesima. Saat menatap Mo Qingcheng, Bai Fei tak kuasa menahan rasa malu atas rasa rendah dirinya. Sebelumnya, ia adalah seseorang yang sangat sombong, tetapi sejak Mo Qingcheng memasuki sekte mereka, kepercayaan dirinya perlahan memudar. Sebuah aura cahaya seolah selalu terpancar dari Mo Qingcheng, entah bagaimana mengubah sikapnya menjadi sesuatu yang sakral dan suci. Dan hingga kini, tak seorang pun berani menatapnya langsung. Mungkin, hanya pria itu yang pantas menjadi pangeran impiannya, pikir Bai Fei dalam hati. Selama periode ini, ada beberapa orang dari generasi yang lebih tua yang mengajukan topik pertunangan pernikahan ke Aula Kaisar Pil. Namun mereka, semua ditolak mentah-mentah oleh Luo He. Jumlah penolakan itu menumpuk hingga muncul rumor, hanya Hua Taisu yang mampu menandingi pancaran aura Mo Qingcheng. Hua Taisu memang mengunjungi Luo He, namun ia tidak mengatakan apapun bahkan setelah melihat Mo Qingcheng. Tetapi entah bagaimana, rumor tetap menyebar. Aku mau jalan-jalan. Suara Mo Qingcheng memecah lamunan Bai Fei. Tunggu, izinkan saya meminta izin kepada guru terlebih dahulu. Mo Qingcheng menghela napas dalam hati, dia hanya ingin berjalan-jalan di luar untuk mengurangi kegelisahannya. Apakah ini juga tidak diperbolehkan? Sudah begitu lama, seharusnya dia juga sudah meninggalkan Chu kan? Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang. Saat memikirkannya, senyum tulus dan berseri-seri menghiasi wajah Mo Qingcheng, kenangan mereka bersama memenuhi hatinya dengan kehangatan. Siluetnya bagaikan seberkas cahaya, dan betapapun dinginnya dirinya, seberkas cahaya itu pasti mampu mencairkan es dan salju yang menyelimuti hatinya. Qin Wentian masih sangat tekun mempelajari Dao Prasasti Ilahi. Hari ini, dia berada di alam mimpi ciptaannya sendiri, mempelajari diagram pegunungan dan sungai yang diperolehnya dari kehendak mimpi pria parubaya berjubah hijau di hutan kegelapan. Setiap goresan kuas dalam diagram tersebut menciptakan gunung dan sungai, bahkan memunculkan 4 musim. Kultivator berjubah hijau yang ditemuinya itu jelas merupakan seseorang yang memiliki pencapaian sangat tinggi dalam Dao Prasasti Ilahi. Diagram gunung dan sungai meliputi seluruh daratan di bawah langit, terdiri dari segudang prasasti ilahi yang berbeda, yang muncul dan menghilang saat Qin Wentian mempelajarinya. Setelah menyadari hilangnya prasasti-prasasti itu, Qin Wentian membeku karena tiba-tiba tersadar sebuah pikiran. Tersadar dari alam mimpi, dia membuka matanya dan melihat mata indah Bai Lui menatapnya. Wow, aku tidak menyangka tuan pekerja keras terkadang juga tidur siang selama latihan. Bai Lui. Qin Wentian tiba-tiba memanggil. Nada suaranya membuat ekspresi Bai Lui berubah. Dia menatap Qin Wentian dengan penasaran. Hah? Ada apa? Apakah kau tahu tentang prasasti terbalik? Qin Wentian menarik napas penuh semangat. Prasasti terbalik? Bai Lui kebingungan. Kau harus tahu bahwa prasasti ilahi pada senjata dan boneka ilahi harus diukir dengan sempurna, seperti karya alam. Sangat sulit untuk menghancurkannya. Kau juga pernah berkata bahwa selama pertempuran boneka, boneka itu sendiri tidak akan merasakan sakit atau kelelahan, sehingga mereka adalah lawan yang sangat sulit dihadapi. Bahkan jika kau merusak sebagiannya, boneka itu sendiri masih akan sangat sulit dikendalikan. Tetapi, jika aku entah bagaimana dapat merasakan komposisi prasasti ilahi tertentu yang terukir pada boneka itu, jika aku cukup mahir, bukankah aku kemudian dapat menggunakan pemahaman ini untuk membalikan efeknya, menghancurkannya dari dalam dengan mudah? Jika demikian, terlepas dari senjata, boneka, atau formasi ilahi, aku dapat dengan bebas melumpuhkannya, bukan? Mata Qin Wentian bersinar terang. Bai Lui berdiri di sana, terdiam sebelum akhirnya tersadar. Namun, jika kau ingin merasakan dan langsung menuliskan prasasti balik untuk meniadakannya, kesulitan dari prestasi ini berkali-kali lebih berat dibandingkan hanya menuliskan prasasti ilahi. Haha, Bai Lui, coba pikirkan. Bagaimana awalnya kau belajar mengukir prasasti ilahi?
Qin Wentian tiba-tiba bertanya. Tentu saja, dari dasar-dasarnya. Melalui pemahaman dan penguasaan, menyalin prasasti yang sudah tertulis hingga saya terbiasa dengannya, sehingga memperoleh penguasaan melalui latihan yang tak terhitung jumlahnya, selangkah demi selangkah, jawab Bai Luyi. Kalau begitu, kenapa kau tidak bisa melakukan hal yang sama untuk prasasti balik? Mulailah dari dasar dan pelajari cara menangkal efek prasasti ilahi yang paling sederhana sebelum meningkatkan kemampuanmu, memperluas pengetahuanmu, selangkah demi selangkah. Qin Wentian dengan berani membagikan teorinya, menyebabkan hati Bai Luyi bergetar dengan emosi yang tak terdefinisi. Mata indahnya menatap Qin Wentian tanpa berkedip. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Cara berpikirnya terlalu berani, bahkan beberapa orang mungkin menganggapnya gila. Yang membuat Bai Luyi tersentuh adalah setiap kali Qin Wentian memiliki ide atau wawasan, dia akan menceritakannya padanya, sehingga perspektifnya tentang Dao Prasasti Ilahi juga berkembang. Melihat Bai Luyi menatapnya, Qin Wentian tiba-tiba menyeringai. Apakah aku benar-benar setampan itu? Jangan sombong. Bai Luyi tertawa. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa buku dari cincin interspasialnya dan memberikannya kepada Qin Wentian. Ini untukmu. Apa ini? Tanya Qin Wentian dengan penasaran. Kau akan mengerti setelah membacanya, hanya beberapa catatan sederhana mengenai prasasti ilahi. Bai Luyi tersenyum. Aku tidak akan mengganggumu selama beberapa hari ini, jadi pelajarilah dengan baik, aku akan berada di luar. Jika kau membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Setelah berbicara, Bai Luyi keluar. Qin Wentian membolak-balik salah satu buku, menelusuri isinya. Ada beberapa bagian yang digarisbawahi dan dihiasi lebih lanjut dengan tulisan tangan Bai Luyi, berisi wawasan yang diperolehnya. Dia memberikan Qin Wentian total 4 jilid. Prasasti ilahi, dasar, prasasti ilahi, pertempuran, prasasti ilahi, formasi, dan prasasti ilahi, boneka. Begitu mulai membaca buku-buku itu, Qin Wentian tak bisa melepaskan diri. Dalam beberapa hari, ia menyelesaikan semuanya sekaligus. Setelah selesai membaca buku-buku itu, Qin Wentian sangat yakin pada satu hal. Bai Luyi jelas-jelas telah berbohong kepadanya. Catatan sederhana apa? Ini pasti semua manual rahasia yang dicatat oleh Bai Luyi. Dia berdiri dan meninggalkan tempat belajarnya, dan saat melewati gua ketiga, dia melihat Bai Luyi. Apakah kau sudah selesai? Melihat Qin Wentian berjalan keluar, Bai Luyi tersenyum padanya. Apakah kau bertindak sebagai pengawas untukku? Sesekali orang akan berjalan melewati daerah itu, namun tidak ada satupun dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, bantah Bai Luyi. Qin Wentian memutar matanya, sebelum berjalan ke sisinya dan mengembalikan buku-buku itu padanya. Dia menatap matanya dengan intens, menyebabkan Bai Luyi tersipu dan mengalihkan pandangannya. Namun, dia tidak bisa menahan amarahnya dan menatap tajam Qin Wentian. Apa yang kau tatap? Qin Wentian terdiam sejenak, mengamati penampilan Bai Luyi yang menggemaskan sebelum menjawab, terima kasih. Bai Luyi terbatuk, lalu melanjutkan, jangan bersikap terlalu sentimental, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Selama periode waktu ini, akan ada pertukaran antara para pengukir suci yang diadakan di kota timur benua bulan. Bisakah kau ikut denganku? Tentu. Qin Wentian langsung setuju, tanpa bertanya tentang apa percakapan itu. Jangan langsung setuju, aku harus meraih juara, oke? Bai Luyi tertawa. Dengan bantuan Qin Wentian, kepercayaan dirinya untuk meraih juara pertama tentu jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertukaran yang dibicarakan Bai Luyi ini tidak hanya terjadi di kota timur, tetapi juga secara bersamaan di tempat-tempat terkenal lainnya di benua bulan. Pada akhirnya, mereka yang meraih kemenangan akan memiliki kesempatan untuk mengikuti beberapa kekuatan transenden ke tanah harta karun rahasia bagi para pengukir prasasti ilahi. Dikabarkan bahwa alam rahasia itu berisi berbagai prasasti tingkat tinggi, tingkat keempat, tingkat kelima, dan bahkan yang kuno. Tidak hanya itu, dikabarkan juga bahwa di sana dapat ditemukan boneka tingkat keempat yang sangat menakutkan, yang bahkan mampu menekan penguasa biduk surgawi. Dengan demikian, di kota timur, bukan hanya Institut Rusa Putih yang melakukan persiapan sendiri, klan Yan, klan Leng, dan semua klan besar lainnya juga bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertukaran tersebut. Bahkan kekuatan tingkat transenden, seperti klan Hua dan Aula Kaisar Pil pun bersiap untuk ikut serta. Baiklah, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih juara pertama. Qin Wentian tertawa.
Saat ini, ia merasa semakin percaya diri mengenai pencapaiannya dalam Dao Prasasti Ilahi. Pemahamannya jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Aku akan pergi ke klan Leng untuk melihat-lihat, tambah Qin Wentian. Chu Mang, Fen Le, dan si nakal kecil masih ada di sana, begitu pula Leng Ning. Qin Wentian bertanya-tanya, bagaimana keadaannya sekarang. Semoga saja ia tidak terlalu tertekan oleh tindakan klannya. Selama periode ini, ia terlalu asyik dengan Dao Prasasti Ilahi. Akhirnya, ia sekarang dapat dianggap memiliki beberapa pencapaian di bidang itu. Aku akan mengantarmu keluar. Bailu Yi mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar dari Gua Rusa Putih sementara Bailu Yi sendiri mengantar Qin Wentian keluar dari Institut Rusa Putih. Bailu Yi dan Qin Wentian tidak tahu bahwa saat ini, sederetan sosok parubaya berdiri di atap paviliun yang menjulang tinggi, mengamati mereka. Di antara mereka, ada seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Bailu Yi. Dia tak lain adalah ayahnya, yang saat ini sedang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Gadis itu tampaknya sangat dekat dengan pemuda itu. Dia tidak pernah meninggalkannya sejak beberapa bulan lalu, kata seseorang, menyebabkan senyum getir muncul di wajah ayah Bailu Yi. Seiring putrinya tumbuh dewasa, wajar jika dia memiliki pacar, tetapi Qin Wentian ini tidak diketahui asalnya, dan itulah juga alasan sakit kepalanya. Dia sangat memahami putrinya. Meskipun dari luar dia tampak dingin dan sulit didekati, sebenarnya dia adalah gadis kecil yang sangat baik dan polos. Mungkinkah Qin Wentian seorang playboy? Perasaannya tidak boleh mudah dikhianati. Tidak apa-apa, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, itu tidak akan menimbulkan masalah. Jika dia tidak cocok, maka kami akan bertindak sesuai dengan itu, jawab ayah Bailu Yi. Mengingat tingkat bakatnya, kau sungguh berpikiran terbuka. Tak kusangka aku masih bersedia menjadi perantara dan menghubungkannya dengan salah satu dari 4 tokoh di benua bulan kita, tambah seseorang di samping dengan santai, membuat mata ayah Bailu Yi menyipit. Jelas, dia mengerti tokoh mana dari keempat tokoh itu yang dimaksud orang tersebut. Dari 36 teratas dalam peringkat takdir surgawi, 4 di antaranya dapat ditemukan di benua bulan. Keempatnya adalah pemuda yang berasal dari kekuatan dengan latar belakang yang hebat. Keempatnya tak diragukan lagi sangat luar biasa, terutama yang berada di peringkat teratas. Seperti matahari yang menyala-nyala, pancarannya menutupi semua yang dibandingkan dengannya. Namun, ada bisikan tentang dia dan murid baru Aula Kaisar Pil, bisikan tentang diskusi yang mengusulkan pertunangan pernikahan antara mereka berdua. Murid baru yang kecantikannya yang mempesona telah menarik perhatian banyak orang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penampilannya memiliki kekuatan untuk menggulingkan kerajaan dan kekaisaran. Bersambung.